itu banyak buaya. Nah, Kancil kan pintar kan Bu. Nah, terus Kancil tuh pikir gimana bisa pergi ke kebun untuk makan timun. Terus ya Bu, nah Kancil tuh negosiasi Bu. Terus sama buaya. Nah kan buaya kan mau makan Kancil kan. Nah terus melompati buaya. Terus Kancil melompati buaya sampai ke ujung. Tapi Kancil bohong Ibu. Bohong buaya dia tuh tidak mau dimakan buaya. Terus dia bisa sampai ke kebun timun Ibu. Terus ceritanya tamat. Nah, pesan yang didapat dari ini sudah apa? Kancil lebih tahu. Harus cerdik dalam menghadapi bahaya itu. Sekali ya. Nah, di dalam usul kritik ini ada terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama ada tokoh. Apakah anak sudah paham mengenai usul
kisah, di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya, bernama Malin Kundang. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi Malin, Ibu pergi berjualan ikan dulu ya nak. Malin boleh ikut bantu. Tentu sayang. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar. Ayo Bu, silahkan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya Bu. Iya, sebentar ya Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa sudah waktunya untuk menggantikan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin nak untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Malin agar bisa sukses nantinya. Akan Ibu doakan setiap hari. Hati-hati ya nak. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa anakku. Bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak sematawayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Malin, apa kabar kamu nak? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan, Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari, rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Malin Kundang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat ini menjadi saudagar kaya Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih ya nak. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Hah, bukannya orang tua Malin kaya raya? Apakah dia benar ibumu Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu dekil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, pertanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku Bu. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Baik, tadi kan anak-anak ibu sudah menonton atau memperhatikan video tentang dongeng itu Malin Kundang. Nah, di sini ibu meminta anak ibu yang mana untuk maju ke depan untuk menceritakan kembali tentang dongeng
Sumatera Barat, di salah satu provinsi di Indonesia, ada seorang anak yang bernama Malin yang tinggal bersama ibunya, berdua bersama ibunya. Jadi Malin Kundang ini tinggal hidup secara sederhana dan pas-pasan. Kemudian setelah dewasa, Malin Kundang merantau. Saat remaja dia merantau ke pulau lain, ke luar pulau. Kemudian saat dia pulang dari merantau, Malin Kundang pun sudah sukses dan dia membawa kapal yang besar beserta anak buahnya dan juga istrinya yang cantik. Namun saat tiba di kampung di tepi pantai, ibu Malin Kundang datang dan menyambut Malin. Namun melihat ibunya yang miskin, Malin Kundang malu untuk mengakui ibunya sendiri. Kemudian Malin Kundang mengusir ibunya sendiri dan ibunya pun kecewa. Kemudian ibunya berdoa kepada Tuhan dan kemudian ibunya mengutuk Malin Kundang beserta kapal, anak buahnya dan istrinya menjadi batu. Selanjutnya amanat yang dapat saya ambil yaitu kita jangan durhaka kepada orang tua dan selalu mengingat kebaikan yang telah diberikan orang tua kepada kita. Baik, sekian dari saya, terima kasih.